Oke, di tahun 2023 kalau lo beli HP ya khususnya iPhone ya, di video kali ini gue bakal bahas dari sisi iPhone budget di bawah 5 juta. Tapi tepatnya bukan tahun 2023 kali ya, akhir tahun 2023 atau mungkin harganya udah mulai cucok kali ya di tahun 2024 kali ya ini video. Oh ya, intinya gini, budget di bawah 5 juta. Kira-kira rekomendasi iPhone apa sih yang bisa gua gibahin, yang bisa kita bicarain ya kan? Oke, di budget yang paling murah, di harga sejutaan ya, lu bisa beli iPhone seri 7. Di video ini yang gue bahas adalah seri resmi Indonesia semua. Jadi yang lu lihat dari awal sampai akhir ini rekomendasi iPhone versi resmi, X garansi resmi semua lah intinya. Nah, untuk di budget sejutaan lo dapat iPhone 7. Nah, untuk iPhone 7 X iBox itu atau yang resmi-resmian harganya itu mendekati hampir 2 juta gitu, tapi biasanya ada yang jual ya 17, 18 tergantung di mana lo belinya. Dan apakah HP ini masih enak untuk dipakai harian? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau seandainya lo pemakaian yang simpel-simpel aja ya, kayak cuman WA-an, sosial media jarang banget, handphone ini masih bisa-bisa aja dipakai. Jadi di rekomendasi pertama gue di harga sejutaan yang paling murah ada iPhone 7. Nah, ngomongin kamera gimana bang? Kamera, oke. Untuk kamera gue bisa bilang untuk hasil foto B aja, cuman untuk hasil video recording lo mau adu sama Android yang harga 3 juta 4 juta, ayolah. HP ini video recordingnya masih still the best. Kameranya serem, cuman miskin fitur aja sih. Ya karena cuma satu lensa ya kan. Tapi ini iPhone boy. Jadi lo beli HP ini lo masih berasa mantan flagship ya. Lo masih berasa aura-aura kalau handphone ini tuh dulu HP mahal gitu. Dan di rekomendasi yang berikutnya di harga di 2 jutaan, masih di seri 7 cuman ini varian plusnya. Nah, lu spend budget 2 jutaan untuk dapat sebuah iPhone resmi seperti ini, yang seri 7 plus ini, apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Jawabannya balik lagi sesuai kebutuhan. Cuman kalau lu tanya ke gue apakah worth it atau tidak untuk dibeli, kalau lu nanya ke gue bisa jawab enggak sih. Karena kita spend 2 jutaan lebih untuk sebuah iPhone seri 7. Menurut gue kalau dijadiin HP kedua, HP ketiga, ya oke lah. Cuman kalau buat HP utama, di budget 2 jutaan menurut gue agak kentang. Mendingan lu pilih Android aja. Ini menurut gue ya. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan sih. Tapi kalau lu tanya iPhone seri 7 Plus ini apa? Ya bagusnya improvisasi dari seri 7 biasa. Lebih besar, kameranya banyak. Kamera bukan banyak ya, kameranya ada 2. Jadi untuk sisi fitur jauh lebih penuh lah fitur-fitur kameranya ketimbang seri 7 biasa. Cuman selebihnya di antara baterainya, ukuran layar ya, kameranya nambah 1. Handphone ini menurut gue nggak ada yang bisa dibilang oke ya di tahun 2023. Khususnya seri 7 Plus ini. Kalau 7 biasa gue masih ancungin jempol lah. Kenapa? Karena kalau dijadiin HP kedua, seri 7 biasa itu tidak terlalu menyusahkan karena compact ukurannya. Sedangkan varian Plus ini kalau dijadiin HP kedua ketiga, ya agak sedikit ribet bawanya kemana-mana. Ini menurut gue ya. Tapi kalau lo seandainya nggak terlalu ngaruh lah mau ukurannya segede apapun itu, dan lu suka modelnya dan budget lu juga nyanggupin buat beli 7 Plus yang varian resmi ini, oke-oke aja sih menurut gue. Cuman kalau buat rekomendasi, ya gue lebih menyarankan pilih Android aja deh. Di budget 2 jutaan untuk pemakaian daily ya HP utama. Tapi kalau ngomongin soal kamera, sebenarnya kameranya kalau dibandingkan dengan Android ya, meskipun kameranya ada 2 nih, lensanya ada 2 nih, tetap aja kalah fiturnya dengan Android kekinian. Karena lo di budget 2 jutaan lo udah dapat Android yang kameranya ada 3 ya. Udah lala boba gitu. Jadi kalau ngomongin soal fitur, iPhone ini kalah. Cuman ngomongin kualitas, iPhone 7 Plus ini nggak bisa dibandingkan dengan Android baru yang speknya gila ya. Mau speknya RAM sekian GB, kamera puluhan megapiksel, itu tetap aja bakal dilibas sama iPhone 7 Plus ini. Kenapa? Karena ini mantan flagship boy. Kayak nggak apple to apple buat dibandingkan. Oke, di rekomendasi berikutnya iPhone seri 8 X resmi. Nah, kalau HP ini nih budgetnya tuh 2 jutaan up banget lah, hampir ke 3 jutaan. Bahkan untuk varian gigabyte yang gede, ini harganya masih ada yang jual di 3 jutaan ke atas. Nah, untuk yang varian iPhone 8 resmi ini apakah worth it atau tidak dibeli? Apakah mending beli interan atau yang resmi aja bang? Soalnya harga lumayan beda jauh. Jadi gini, kalau seandainya lo beli iPhone dan yang lo beli itu masih yang varian interan,
tandanya lo tuh belum mampu finansial lo tuh buat beli sebuah iPhone di seri itu. Karena kalau lo masih beli yang versi Inter, itu banyak banget sebenarnya yang di downgrade secara tidak langsung. Entahlah layarnya udah diganti, entahlah casingnya udah gantian. Nggak menutup kemungkinan juga lo beli yang resmi juga udah diganti. Cuman kasarnya gini, HP yang X Inter itu banyak banget pangsa pasar ya. Kita nggak tahu pengguna sebelumnya ini beli versi baru Inter-Interan yang which is itu kayak ala-ala refurbish gitu. We don't know ya kan. Cuman kalau lo beli yang versi iBox, ya udah gitu. Ini resmi gitu. HP yang resmi. Tok gitu, yang layarnya, baterainya, housing casingnya itu standar Apple semua. Even sampai ke aksesorisnya. Jadi ada rasa nyaman kalau lo beli varian resminya. Balik lagi ke poin yang kita bahas, apakah iPhone 8 resmi ini worth it atau tidak untuk dibeli? Jawabannya sangat-sangat worth it. I know, gue tahu bakal di-cancel pembahasan gue yang satu ini. Cuman gini, kita tarik track panjang mundur dulu deh. Lo dikasih budget 2 jutaan, dikasih HP resmi, iOS-nya masih cukup baru, menurut gue it's more than. Nah, sekarang di budget 3 juta ke 4 juta. Ada iPhone SE seri kedua varian resmi. Nah, gila sih ya. Mulai dari seri 7, seri 8, seri ke SE ini bentuknya mirip semua, men. Kayak lu punya satu soft case, itu bisa dipakai semua kayaknya dalam pembahasan video ini. Oke, fokus. Di budget 3 juta 4 jutaan lu dapat sebuah iPhone resmi dengan ukuran kecil seperti ini. Apakah worth it? Jawabannya tidak worth it sama sekali. Kalau lu mikirin gengsi. But kalau lo seandainya butuh handphone bener-bener buat lo pakai daily, ini bener-bener kepake banget buat gue. Ya menurut gue juga ya. Karena gue udah nyoba pakai HP ini, gue pakai HP iPhone 15 Pro dan gue pakai iPhone SE 2020 ini. Kalau buat pemakaian ringan kayak nggak ada beda, men. Kayak handphone ini kagak ada panas-panasnya sama sekali, kayak entengnya kayak satset lah. Jadi HP ini meskipun kecil tapi kelewat satset sih menurut gue. Kayak apps kayak harian, apps aplikasi APK harian tuh kayak emang udah nggak ada apa-apanya lah sama HP ini. Jadi kayak benar-benar handphone ini adalah handphone yang paling adem, terkompact yang pernah gue pegang saat ini di budget yang cukup murah. Jadi di budget 3 juta ke 4 juta lo dapat sebuah iPhone SE. Menurut gue kayak nggak ada yang bisa dikomplain dan handphone ini benar-benar enak. Nah, ngomongin soal kamera, SE ini gak usah ditanya, men. Lu bandingin sama Android yang harga 2 juta, 3 juta itu gak ada apa-apanya. Menurut gue ya, secara personal ya, secara perbandingan gue ya, secara gue menilai, kalau lu punya handphone Android harga 10 juta, ayo adu sama ini kameranya. Gila sih. iPhone SE menurut gue the best sih, the best, parah.